oleh Pemprov DKI Jakarta adalah memperbanyak bis, begitu ya, transportasi umum sejauh ini. Tapi Pak, seberapa efektif ini kemudian akan mendukung? Karena kalau kita melihat dan prosesnya pasti akan panjang. Sampai kapan? Ya, panjang sih tidak ya. Kami sudah masukkan dalam e-katalog. Pengadaan bus sudah tidak ada masalah, akan cepat. ERP juga akan segera jalan dengan cara manual ERP. Justru yang paling masalah itu adalah sembako sebetulnya. Dengan kenaikan ini. Sembako yang paling dikhawatirkan. Oke, kita bicara tadi yang pertama adalah bis yang akan diperbanyak. Segera dalam waktu dekat. Tahunnya, tahun berapa kira-kira? Ini sudah terus nambah. Akhir tahun sampai awal tahun terus nambah. Sudah nambah berapa unit, Pak? Kita sudah sampai akhir tahun, sampai Januari bisa tambah 400-an unit. Targetnya berapa sih, Pak? Kita mau tambah 1.000. Yang besar, yang sedang kita mau tambah 3.000. Oke, yang kedua Pak, langkah yang akan dilakukan oleh Pemprov. Yang kedua, kita mau mengamankan sembako. Kita kan uji coba sembako. Kami punya 80.000 pegawai negeri. Saya sudah bicara dengan koperasi kami. Anda bisa bayar di muka semua kebutuhan sembako. Dan orang-orang itu bukan ngambil di kantor koperasi, tapi ngambil di toko-toko terdekat. Itu langkah yang kami lakukan. Sekarang kita bisa bayangkan, setiap kali kenaikan gaji, itu akan mendorong orang menaikkan barang. Karena tahu ada dapat gaji. Tapi kalau dengan sembako yang ditetapkan 1 tahun, dibayar di muka, tentu ini akan berbeda. Pengusaha akan mau. Dan kami juga akan membangun pusat logistik. Sangat bangun. Baik, yang berikutnya Pak Ahok. Apa? Step berikutnya? Kita akan perbaiki kartu jamin Jakarta Sehat dengan sistem rayonisasi. Jadi kalau Anda sakit, Anda betul-betul datang ke puskesmas Anda, maka kita dilakukan sistem dokter kunjungin Anda, satu dokter 3.000 warga. Kalau ini dilakukan dengan baik, tahun depan pasti akan lebih baik. Karena hampir semua swasta akan ikut karena tarif kami sudah naik. Nah, KJP juga ada sistem rayonisasi kan. Kami sudah lakukan sistem semi rayonisasi. Anda sekolah di tempat terdekat. Oke, baik. Nah, dengan cara seperti ini kami yakin. Nah, langkah yang lain adalah kami menyiapkan pasar rakyat. Kami sedang bangun 5 pasar rakyat. Anda bisa jualan dengan sewa bayar harian. Tidak sewa sebetulnya, hanya bayar distribusi. Kuat berapa lama Pak kalau pasar rakyat Pak? Ini udah bangun. Tahun depan, awal tahun, saya kira di pertengahan tahun sudah selesai. Bukankah biasanya kalau pasar rakyat hanya sifatnya sementara aja Pak? Hanya berapa bulan? Karena kami punya, kita pemerintah. Jadi sebetulnya pemerintah itu tidak mungkin kalah sama swasta. Kita nggak butuh cari uang, kok uang datang sendiri. Cuma malak-malakin pajak aja apa yang susah. Itu jadi 3 yang di awal sebetulnya sudah jalan, sudah mulai diberlakukan meskipun masih banyak kekurangan Pak. Yang keempat apa Pak? Gongnya barangkali apa Pak? Perumahan. Kita juga menyedia perumahan yang murah. Tapi tidak dijual kepada Anda. Oke, baik. Anda hanya bayar distribusi. Kita akan bangun, membebaskan 400 hektar di daerah Marunda. Kita akan bangun 100.000 unit. Itu kita lakukan. Ya, selanjutnya? Sehingga Anda, ya saya kira itu aja bisa kita lakukan. Tempat usaha tentu modal. Kami sudah menyiapkan BUMD, itu jaminan kredit daerah. Dan kami juga kerjasama dengan beberapa bank syariah. Kami kalau turunkan 1 triliun, kasih 5 juta pinjaman modal, itu bisa 200.000. Baik. Kita bantu. Yang terakhir Pak. Kita juga menyiapkan Monas untuk jadi pusat pameran di bawah tanahnya, sehingga produk-produk kreatif Anda sebagai pengusaha yang mau memulai, Anda kan tidak punya ruang pamer yang murah. Nah, kami sediakan ruang pamer gratis 3 bulan sampai 6 bulan. MRT kapan selesai? MRT tentu akan habis 2018. Makanya sebelum ada MRT kita mau kejar BRT. BRT ini masih lama loh Pak Ahok. Memang, karena 30 tahun tidak pernah dikerjakan. Sama juga MRT kan, konyol kan, 28 tahun punya kajian. Dulu semua orang kalau belanja elektronik ke Glodok. Kamu mau beli apa-apa ke Pasar Pagi, ke Mangga 2. Kalau tinggal di rumah nggak mampu di Menteng, Anda pindah ke Kebayoran Baru. Kebayoran Baru lebih mahal lagi, pindah ke Pondok Indah. Pondok Indah pindah ke Cinere, Bintaro, ke Depok. Kan gitu kan? Ini jadi Anda membuat, enggak, ini ada hubungan dengan transportasi. Akhirnya selatan ke utara kan. Begitu dibangun selatan utara, padahal perkembangan perumahan sekarang adalah timur barat. Makanya untuk mengejar itu, Anda mau membangun sebuah jalan tol pun harus menyediakan bus. Makanya bus yang paling cepat. Pak Sutioso betul. Sebetulnya Pak Sutioso betul harus menyelesaikan 15 koridor. 3 koridor tidak diselesaikan. Kenapa? Karena itu layang. Pertemuan sebidang kereta api harus diselesaikan. Kenapa nggak selesaikan? Akan macet total. Kita lihat Casablanca, JLNT. Itu persoalannya. Jadi orang suka membangun ini diurus sampai 20-30 tahun dicicil. Baik. Kenapa? Untuk mengurangi persentase macet. Oke, siap. Kemudian monorail, Pak. Kami lebih baik sikat aja. Monorail, Pak, sekarang? Monorail tergantung swasta. Maka kami tidak mau melakukan di ED. Itu tergantung swasta. Karena backbone kami bukan di monorail. Backbone kami itu di MRT dan kereta api. Orang salah.
Monorail itu swasta yang mau lakukan, silakan Anda mau lakukan menambah. Tapi backbone kami transportasi di Jakarta adalah monorail dan kereta api KCJ. Kereta api yang komuter Jabodetabek. Itu backbone-nya. Oke, tapi tadi Pak Ahok menyampaikan masih panjang, masih 2018 begitu. Tapi ada rencana bahwa seharusnya sebelum pemilu 2014 usulan ini sudah disampaikan. Ya itu tadi. Kepada DPR kemudian. Itu semua udah tahu. Artinya belum siap dong Pak nanti infrastruktur transportasi di Jakarta. Makanya saya katakan kalau Anda mau tunggu infrastruktur, tunggu kami selesai. Kalau Anda mau membereskan infrastruktur transportasi massal, yang paling cepat adalah bis. Bis rapid transit itulah busway. Makanya kita udah sterilkan sekarang. Kita udah lihat ada peningkatan di atas 50.000 penumpang per hari. Jadi itu intinya. Baik. Jadi sekarang tinggal tambah bus yang di busway, orang-orang malas naik ke atas, dia gunakan jalur yang lambat. Baik, jumlah penumpang nambah, kemudian jumlah bis harusnya nambah. Ini kapan Pak kemudian? Kita udah nambah terus masuk ini, termasuk sumbangan swasta. Ini akhir bulan itu udah luncurkan 70, kalau Anda di koridor 1, Anda sudah nyaman sekali. Target berapa Pak Ahok? Kita mau target sampai 1.000. Jadi kita target total, kalau dengan dianggap single, itu total 1.700 unit. Tapi karena dia articulated kan ada double. Nah 1.000 udah cukup. Kita ingin bikin tiap 7 menit sampai 10 menit sesuai dengan standar pelayanan minimum. Baik, ini juga menjadi persoalan untuk di Jakarta. Ledakan dari jumlah pengguna sepeda motor ini semakin banyak. Sudah siap dengan itu Pak? Seandainya ada pembatasan lakukan bus tingkat gratis, motor tidak boleh masuk. Anda masuk kami tangkap. Anda bandel kami segel. Kapan Pak Ahok? Tunggu bus tingkat masuk tahun depan. Coba aja kamu masuk. Begitu bus tingkat kami masuk, 1 hari kematian 3 sampai 5. Anda kalau tidak mau mati, Anda taruh motor Anda parkir, naik bus tingkat gratis. Kalau Anda nekat masuk, kita akan sikat Anda. Kita akan foto dan tilang. Kalau Anda masih ngotot, kami cabut STNK Anda, tidak bisa bayar pajak. Oke. Silakan Anda tanya kapan, ya tahun depan dong. Itu kelemahan TV One, kalau nanya orang gitu loh. Saya ngomong jujur. Oh enggak dong Pak. Itu kenapa saya tidak itu suka terima TV One untuk ngomong. Nanyanya itu agak konyol gitu, kadang-kadang gitu loh. Nekatnya agak konyol, saya ngomong jujur aja. Ini live saya bilang, saya kenapa tidak itu suka TV One? Karena suka cari gara-gara gitu loh. Karena dari kapan sudah saya jawab. Jadi nggak usah dipesan-pesan sponsor untuk jawab sesuatu. Saya ngomong tegas di situ. Agar lebih terbuka gitu. Pak. Kita mewakili publik, saya sudah mewakili jawab, pertanyaan saya sudah masyarakat. Jawab. Betul. Tunggu bus. Kapan bus terus nambah? Kita ada masalah pembelian tender. Kita ada gunakan e-katalog. Kapan saya bilang tahun depan toh? Saya udah bilang tahun depan, begitu terus kita beli siap, kita akan lempar ke DPR, karena itu bukan wewenang kami, jelas. Kenapa TV One suka ngulang-ngulang tayang yang sama, saya katakan gitu loh. Jadi gini loh, agak cerdas sedikit. Jadi jangan suka nekan orang, desak orang, lama-lama orang nggak mau wawancara. Bukan Pak, bukan menekan. Dan saya tanpa TV One, saya tidak peduli loh, karena saya bukan orang yang mau kejar pencitraan, dapat jadi pejabat. Anda tidak mau liput saya pun, saya tidak ada urusan, jujur aja. Saya cuma merasa tidak enak, hanya satu TV saya terima terus gitu loh. Makanya saya terima Anda. Saya sibuk mau rapat ini jam 8 ini. Lebih kepada menjawab pertanyaan dari masyarakat saya sudah sih, jawab berkali-kali, betul. Saya sudah jawab, nggak usah desak gitu. Ya saya kira cut aja deh. Saya rapat nggak ada guna, kita teruskan seperti ini. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Pak Basuki Cahayapurnama sudah bersama dengan kami sekali lagi. Dan pemirsa, ini menjadi akhir dari perbincangan saya dengan Pak Basuki Cahayapurnama terkait dengan BBM subsidi yang